Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar? Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di sesi video saya kali ini. Seperti biasa, sebelum saya mewawancarai seseorang, saya akan berpromosi dulu ya. Bagi teman-teman yang belum mempunyai buku ini, buku Salawatin Aja, ini adalah buku yang jilid kedua. Ini adalah buku jilid yang pertama, ya. Ya, silakan teman-teman mengordernya ke mana? Silakan Anda order ke WA dengan nomor 0812 771 62904, di WA dengan nomor 0812 771 62904. Dan teman-teman juga bisa order buku ini di TikTok ya. TikTok saya di Mukhlis Marsal 1201, atau juga bisa order di Tokopedia. Tokopedia saya adalah nama tokonya Mukhlis Duri. Ya, setiap pembelian satu buku Salawatin Aja yang berwarna biru ini ataupun yang jilid kedua, saya akan kasih satu tasbih gratis seperti ini ya. Saya akan berikan satu gratis. Tapi kalau teman-teman ingin membeli tasbih yang berbeda varian yang seperti ini, yang ada lampunya seperti ini ya, saya buka ya. Ini ada kotaknya, ada lampunya. Nih, ada lampunya kan. Nah, ini bisa teman-teman order ke saya. Silahkan order ke WA dengan nomor 0812 771 62904, atau jika tadi lewat Tokopedia bisa juga lewat TikTok ya. Dan satu lagi produk saya yang jual luar biasa juga, saya punya produk ini, air salawat ya. Ini yang ukuran 1 liter dan ini yang ukuran 2 liter ya, seperti ini. Dan ini alhamdulillah ya, ini kemasannya sangat kuat ya teman-teman ya. Karena tutupnya ada dua, ini tutup di dalam, yang ini tutup di luar. Nah, jadi kalau misalnya tutup di dalamnya aja kita begini kan, itu nggak tumpah, tidak ada menetes sedikit pun. Alhamdulillah kuat. Nah, ini saya tutup di luar ya, seperti itu. Demikian juga yang ini sama aja. Jadi teman-teman bisa mengordernya, insya Allah aman pengirimannya. Dan ini sudah saya kirimkan kemana-mana. Saya pernah mengirimkan ke Singapura 15 liter. Pernah juga ke Malaysia, pernah juga ke Taiwan, Hong Kong, sudah ke banyak tempat kalau di luar negeri. Bahkan kalau di dalam negeri lebih banyak lagi. Dan alhamdulillah banyak orang yang sudah terbantu untuk sembuh penyakitnya. Ada yang sembuh dari sakit stroke ya, ada sudah penyakit stroke puluhan tahun. Kemudian order air salawat dari saya dan sebanyak 10 liter waktu itu beliau order. Alhamdulillah sudah sembuh dan sudah bisa berjalan. Banyak juga ada yang sudah sembuh dari sakit sihir. Anaknya suka kayak kerasukan begitu kalau pas siang-siang atau malam, pokoknya setiap hari itu ada kayak kerasukan. Alhamdulillah sudah minum air ini tidak pernah lagi kerasukan. Kemudian ada juga yang delay speech ya, ada anaknya yang lama berbicara, minum air ini alhamdulillah sudah mulai sedikit lancar berbicaranya. Kemudian ada juga yang sakit gatal-gatal lama sekali tidak sembuh, dioleskan, diminumkan, alhamdulillah sembuh. Banyak sekali. Ada yang penyakit bahkan ada penyakit gagal pembengkakan jantung ya, itu minum air ini alhamdulillah Allah kasih kesembuhan. Jadi teman-teman, pada intinya obat ini adalah untuk segala jenis penyakit. Dan kalau misalnya teman-teman beli banyak, ongkos kirimnya itu bisa jauh lebih murah kalau menggunakan, nanti saya pakai kirim lewat JNT Kargo. Biasanya kalau ongkos kirim 2 liter dan 11 liter itu ongkos kirimnya sama saja. Nanti bisa saya cek ongkos kirimnya dengan cara Anda memberikan kecamatan apa dan kabupaten apa. Oke, nanti bisa diorder ya. Mudah-mudahan dengan wasilah keberkahan salawat yang saya zikirkan pada air ini bisa Allah berikan kesembuhan pada teman-teman yang meminumnya ya. Jadi silahkan diorder. Kemana ordernya? Ke WA dengan nomor 0812 771 62904, dan juga bisa Anda order di Tokopedia. Di Tokopedia sudah tersedia juga ya di Mukhlis Duri ya, begitu ya. Oke, untuk narasumber kali ini saya akan mewawancarai seorang ibu, namanya Ibu Sri Hartini kalau tidak salah. Beliau ini adalah peserta kelas online saya ke-6 di waktu semasa dulu, dan sekarang masih tergabung di kelas di grup Selawat Berjamaah. Dan alhamdulillah teman-teman di situ banyak sekali merasakan keajaiban teman-teman yang ada di grup setelah mengikuti kelas online dari saya. Oke. Bagaimana kisah lengkapnya, bagaimana kisah Ibu Sri menghadapi masalah-masalahnya sehingga kemudian Allah berikan pertolongan yang banyak, kita simak wawancara saya berikut ini. Oke, Assalamualaikum.
Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mbak, boleh dikenalkan nama Anda dengan siapa dan sekarang ada di mana? Iya, saya Siti Hartini, Pak. Di mana sekarang? Saya berada di Makau, posisi di Makau. Oke, Mbak Hartini, kemarin ada WA saya katanya banyak keajaiban selawat yang dirasakan. Boleh dong diceritain sejak awal mengenal selawat sampai kemudian mengalami keajaiban? Iya, Pak Ustadz. Makasih sebenarnya Pak Ustadz sebelumnya ya, ini sudah dikasih kesempatan untuk testimoni. Iya. Ini Pak Ustadz, saya mengenal YouTube Pak Ustadz itu kan di tahun 2022. Nah, di 2002 bulan Februari itu saya mulai Pak Ustadz lihat YouTube itu. Nah, karena saya melihat itu kan, saya lihat testimoni yang banyak gitu ya, dari Malaysia, dari siapa, Mbak Ika ya, Mbak Ika yang Palembang itu. Nah, itu saya melihat karena kondisi saya waktu itu di Hong Kong, posisi saat saya lagi kejebak 3 bank yang data saya dipinjam teman saya itu Pak Ustadz. Akhirnya sampai saya dipecat dari kerjaan gara-gara bank tidak bisa membayar, karena dengan saya membayar 3 bank itu kan gaji saya kurang, saya tiap bulan tuh harus mencari pinjaman sama teman untuk membayar itu bank gitu Pak Ustadz. Akhirnya saya terus ikut gabung, daftar ke Pak Ustadz kan waktu itu ya, di kelas online. Akhirnya saya udah ikut jalanin yang Pak Ustadz ini harus puasa, sholat sunnah, tahajud, terus apa itu ya Pak Ustadz, puasa sunnah itu saya jalanin puasa Senin Kamis. Nah kemarin saya tuh gini Pak Ustadz, saya itu dipecat dari kerjaan itu di Hong Kong ya, itu di 2003 bulan Maret. Bulan Maret, maaf, Juni apa Mei lah gitu ya. Saya dipecat, terus saya akhirnya dipulangkan ke Indonesia, tapi dengan membawa beban harus membayar bank itu semua Pak Ustadz itu kan. Nah akhirnya, tapi saya sebelum pulang itu saya mencari majikan dulu Pak Ustadz, jadi pulang itu nunggu visa gitu kan ceritanya. Nah majikan baru saya ini sudah mau sama saya, dan itu saya belum bekerja ya Pak Ustadz, saya belum, masih sebagai nanti saya pekerjanya tanda tangan kontrak, saya turun visa baru kan bisa bekerja gitu ya. Akhirnya begitu saya pulang ke Indonesia, yaitu saya dengan hati yang nggak tenang dengan membawa beban itu, akhirnya saya ngamalin sholawat itu 4 malam atau enggak 5 malam, saya nggak tidur deh memang Pak Ustadz waktu itu ya. Nah, saya itu besoknya itu udah bingung, saya gimana ini mau bayar bank itu, gitu kan. Saya harus ada 18 juta itu Pak Ustadz, 18 juta itu saya harus ada di besok hari, saya sedangkan waktu itu baru ada megang 3 juta. Tuh. Nah, itu untuk 1 bulan loh Pak Ustadz, 18 juta itu. Karena 3 bank yang harus saya bayar. Nah, akhirnya setelah saya amalin, yaitu 4 malam, saya tuh tanpa mikir dari mana uang yang saya mau buat bayar. Indalalahnya itu saya dapat telepon dari Hong Kong Pak Ustadz, dari bos saya yang calon majikan saya yang baru itu. Gitu. Nah tiba-tiba itu menawar, karena memang di saat saya melamar di situ kerja, saya mau kerja di situ, saya ngomong apa adanya. Saya keluar dari majikan gara-gara dipecat, gara-gara data saya dipinjam sama teman urusan bank, saya bilang gitu. Nah saya udah pasrah, mau diterima monggo, enggak pun enggak masalah, emang berarti udah nasib saya gitu ya Pak Ustadz, kan saya lebih baik jujur daripada nanti ke belakangnya ada masalah kan, gitu pikiran saya. Tapi alhamdulillah memang karena cocok, saya bisa ngurut sama nenek, saya kan jaga nenek, karena sudah cocok sama pijetan saya itu di situ di training 3 hari kerja, memang 3 hari kerja itu sudah cocok. Makanya saya pulang ke Indonesia nunggu visa itu. Nah akhirnya saya ditelepon itu, nah ini gimana, saya tuh udah nunggu 1 bulan Pak Ustadz, visa belum turun juga. Saya pikiran biasanya itu 3 minggu atau 2 minggu udah turun kan. Nah gimana, gini aja, itu bank kamu kan harus bayar. Jelalah majikan itu memperhatikan tanggal berapa saya bayar bank itu Pak Ustadz. Terus? Gitu.
ditelepon, gimana kalau saya bayarin dulu, saya talangin dulu, nanti kalau kamu sampai Hong Kong gampang, tinggal potong gaji, gitu Pak Ustadz. Ya Allah, baik. Ya saya kaget. Ya saya kaget lah Pak Ustadz. Saya belum bekerja, mana ada sih orang belum bekerja sudah dipinjamkan uang, gitu loh ya. Itu luar biasa itu. Saya kaget. Nah itulah Pak, saya makanya ya Allah, sudah saat ini nikah sholat Jibril gitu, saya sampai nangis, saya tuh sujud syukur ya Pak Ustadz kalau ingat, dan itu bukan uang sedikit Pak Ustadz. Iya. Saya ngira hanya dibayar 1 bulan Pak Ustadz. Yang anehnya itu kita belum bekerja, dia kok langsung percaya gitu ya. Dia langsung percaya. Nah itu Pak Ustadz yang bikin saya heran, saya belum bekerja, belum ada di Hong Kong loh. Bisa aja kan saya nggak balik ke Hong Kong kan, bisa aja saya nggak bekerja lagi di situ atau bagaimana kan, itu nggak ada pikiran apapun. Nah dari situ kagetnya apa Pak Ustadz, saya pikir hanya sebulan saja yang dibayarin, nalangin saya 15 juta. Akhirnya Pak Ustadz, saya dilunasin semua Pak Ustadz dengan total 45. Kurang lah, antara hampir 50 juta itu Pak Ustadz. Dikasih semua, terus belum bekerja juga tuh? Belum. Nah, anehnya lagi gini Pak Ustadz, karena kartu bank itu kan yang saya titipin teman yang saya percaya. Akhirnya ini gimana, saya harus bayar bank kamu, saya kan nggak tahu gini-gini. Oh iya, Miss, saya Miss Clara namanya. Oh iya Miss, ini kan anaknya yang mau saya rawat itu, mamahnya itu Pak Ustadz. Akhirnya ya udah Miss, tolong ini nanti teman saya ke rumah, saya kasih kartu banknya, ya suruh ke sini teman kamu bawa kartunya, nanti saya ke kantornya ke banknya sama teman kamu gitu Pak Ustadz. Nah itu teman saya itu kaget, dipikir cuma dibayarin 1 bulan ini aja Pak Ustadz, karena visa saya belum turun. Lah teman saya bengong, lah kan masih banyak, masih 3-4 bulan lagi sampai bulan September, November kamu baru lunas. Lah kok dibayarin semua Pak Ustadz, ya Allah, saya bilang. Terus teman saya tuh kaget, ya Allah ini 1001 orang seperti ini gitu kan Pak Ustadz, belum bekerja saya sudah ditalangin, coba Pak. Nah akhirnya saya bilang, ya Allah serius Miss, saya dilunasin. Iya kamu biar nggak mikir, biar kamu fokus kerja nanti gitu kan katanya, gampang nanti potong gaji gitu katanya. Oh ya udah Miss, saya terima kasih, saya bilang gitu kan Pak Ustadz. Terus saya langsung sujud syukur Pak Ustadz, ya Allah tadinya saya tiap bulan tuh mikir harus bayar tiap bulan, harus ada uang. Sebelumnya sampai saya tuh jual tanah saya di Kalimantan karena teman saya ini udah benar-benar nggak tanggung jawab, entah lari kemana, nomor saya diblok, saya ke rumahnya pun keluarganya tidak mau bertanggung jawab, nggak mau tahu gitu. Jadi ya udah saya pasrah sama Pak Ustadz kan selalu bilang ikhlaskan itu saya ingat itu Pak Ustadz. Makanya ya udah saya belajar ikhlas, insya Allah saya ada jalan gitu aja pikiran saya. Ya itu Pak Ustadz. Nah setelah itu ada lagi saya ini perantara di Indonesia ya, saya kan di Bekasi tuh. Ya. Saya ini ada teman 2 orang, dokter sama teman saya pedagang swasta lah di pasar gitu Pak Ustadz. Memang dulu tahun 2018 itu perantara meminjam uangnya saya, perantaranya saya Pak Ustadz, karena saya kasihan, karena niat saya hanya menolong teman, minjem uang itu ke teman saya orang Medan itu. Namanya Bu Kris, ya kan, itu saya yang merantarain gitu kan. Nah mereka ini mengagunin sertifikat rumah sama surat tanah, satu pinjam 40 juta, yang satu pinjam 30 juta. Padahal saya di situ benar-benar tidak mengambil keuntungan sebagai saya perantara atau apa. Kalau saya ini paling minta jatah komisi atau apa, saya enggak. Saya enggak minta, saya dikasih uang bensin saya kembalikan karena saya tahu mereka butuh gitu kan Pak Ustadz ya. Nah jelalah saya pas pulang ini kemarin nih bulan Juli di rumah, masih di rumah bulan Juli ya, itu saya dilaporin sama yang punya uang itu penipuan dan penggelapan uang ke polisi Pak Ustadz. Ya kan. Nah saya bingung lah, kok
saya jadi dilaporin sebagai tersangka, sedangkan saya nggak pakai uangnya, yang minjem jelas kok saya dilaporin. Nah, saya ini bingung Pak Ustadz antara mau datang dan tidak. Karena saya tanggal 3, oh iya maaf tadi belum lanjut saya yang di Hongkong itu. Nah, yang di Hongkong itu jelalahnya itu visa saya nggak bisa turun Pak Ustadz. Padahal saya sudah ditalangin sama majikan itu sekian puluh juta gitu kan. Nah, akhirnya saya telepon, maaf karena visa saya nggak bisa turun, saya kerja di Makau dulu, nanti di Makau 1 tahun baru saya balik ke Hongkong, saya gituin Pak Ustadz. Nah, gimana percaya atau enggak? Katanya gini Pak Ustadz, jawaban Miss Clara itu, saya enggak apa-apa, seandainya pun uang itu enggak kamu kembalikan, ya anggap aja saya itu bantu kamu. Tapi kalau kamu bisa masuk Hongkong lagi, bisa bekerja dengan saya, ya nanti gampang hitungannya, mau potong gaji, mau apa, nanti tetap saya kasih dispensasi, katanya Pak Ustadz. Berarti kan saya nggak dianggap hutang gitu kan sama mereka. Seandainya pun saya yang bayar, mungkin ya dia mau terima gitu loh. Ya kan? Nah, akhirnya saya bingung Pak Ustadz, supaya saya ini bisa bekerja lagi, karena udah nunggu 2 bulan ya di Indonesia. Akhirnya saya daftar di Makau itu, saat hari Minggunya itu saya interview, Rabunya saya terbang Pak Ustadz. Jumat apa Minggu ya, pokoknya cepat banget menjelalah. Karena saya memang sudah bisa bahasa 3 bahasa ya, saya interview di bahasa Inggris, bahasa Kantonis, bahasa Mandarin, di situ saya diinterview semua. Akhirnya saya langsung diterima, yang jaga orang tua juga sekarang. Dan saya tanggal 3 itu terbang, saya barengan panggilan yang di polisi itu Pak Ustadz. Nah, kalau saya nggak datang, saya nanti dianggap melarikan diri. Kalau saya datang, nanti takutnya penerbangan saya terkendala, dicekal atau di apa, itu pemikiran saya Pak Ustadz. Akhirnya saya tuh nelpon sama Mbak Ika ya, Mbak Ika tolong bantu doa, kata saya gitu. Iya Bun, saya bantu doa, sholawat terus. Jadi posisi saya itu sudah di Madiun kan Pak Ustadz, dipanggil polisi itu posisi saya sudah di Madiun, di PLK, mau penerbangan besoknya itu. Akhirnya saya itu sholawatan terus di kereta. Dalam kereta itu saya seharian nggak makan dan nggak tidur semalaman di kereta, hanya baca sholawat. Terus? Karena saya mau datang, saya tanggung jawab sebagai dipanggil polisi, ya saya menghargai, menghormati itu kan Pak Ustadz ya. Akhirnya apa Pak Ustadz? Saya pikir tuh saya memang di situ disalahkan atau bagaimana. Alhamdulillahnya saya itu menjawab di BAP, menjawab tuh dengan santai, dengan lantang istilahnya. Akhirnya begitu sudah saya jawab Pak Ustadz, apa jawaban polisinya? Ibu, ini ibu bisa lapor balik ke yang melaporkan ibu, karena memang ini utang piutang itu perdata dan ibu hanya sebagai perantara, dan yang punya uang tidak mengakui kalau dia megang sertifikat teman ibu yang meminjam uang itu. Ibu kalau lapor balik, ibu menang, ibu bisa minta kerugian atas nama pencemaran nama baik ibu, gitu kata polisinya nih Pak Ustadz. Jadi ibu bisa minta denda sama orang yang melaporkan ibu, katanya, karena ini udah menyangkut nama baik ibu gitu kan. Tapi saya udah Pak Ustadz, saya udah nggak mau memperpanjang itu, biarin Allah aja Pak yang membalas, saya gitu aja. Terus gini polisinya Pak, ya Allah ibu sebaik itu masih difitnah orang gitu. Nggak apa-apa Pak, saya jalani, niat saya menolong, tidak mencari keuntungan, kata saya gitu. Karena saya besok, terakhir saya jujur sama polisinya Pak Ustadz ya, karena besok saya udah harus terbang ke Makau Pak, saya bekerja, saya gituin. Oh yaudah Bu, semoga sukses di sana, hati-hati di jalan. Itu Pak, polisinya seandainya saya mau melapor balik, mau mengurusin Pak Ustadz, tapi saya nggak mau. Jadi saya ini diminta untuk minta ganti rugi sama orang yang melaporkan saya tadi itu. Akhirnya yaitu Pak Ustadz, tadinya saya takut, saya ya namanya dipanggil polisi pasti takut kan Pak Ustadz ya. Dengan saya baca sholawat itu semalaman, benar-benar saya tuh nggak berhenti sampai di Polsek itu, Polsek Bekasi. Begitu saya udah, alhamdulillah ya Allah, benar-benar sholawat ini ya kita
nggak bisa diremehkan. Ya memang sepele, kadang kan orang masih meremehkan Pak Ustadz. Ya. Karena saya ngajak teman pun masih meremehkan gitu, karena nggak nyata, kadang dan hasilnya memang nggak secepat dan nggak ya itu cepat dan lambat memang Allah ngasih pertolongan itu, tapi benar-benar di saat apa yang kita butuhkan itu Allah beri gitu loh Pak Ustadz. Ajaibnya sholawat Jibril di situ. Makanya sekarang saya tanggal 3 sudah di Makau ini ya kan, saya sudah alhamdulillah, bosnya pun baik Pak Ustadz, jadi masalah makan segala macam itu saya terpenuhi, terus ya pokoknya baiklah, saya dapat majikan, makanya saya sholawatin terus. Di sini pun ada banyak waktu nganggur meskipun merawat orang tua sambil sholawat itu, ya Allah saya benar-benar terima kasih sama Allah, saya bilang itu Pak Ustadz. Ibu sekarang udah katanya mau bekerja di Hong Kong, nggak jadi di Hong Kong ya? Nggak jadi karena visa saya nggak turun Pak Ustadz, karena saya ada masalah data ganda itu juga. Jadi dulu itu nama saya beda sama yang sekarang. Kalau sekarang nama asli. Terus kalau dulu kan umur dituakan. Dulu saya gadis itu udah pernah ke Hong Kong. Setelah saya 15-16 tahun di Indonesia, saya balik lagi 2018 kemarin itu kan saya pakai nama dan tahun lahir yang asli gitu Pak Ustadz. Nah kemarin saya itu memang ketahuan di imigrasi, itu saya sempat di pengadilan, itu pun semua bos saya yang membayar denda-dendanya. Tapi begitu karena terlanjur saya pulang ke Indonesia itu susah balik ternyata. Harus tunggu beberapa tahun lagi baru bisa masuk. Yang saya mau tanyakan tadi kan yang istilahnya yang bantu ibu mau bayar utang 40 jutaan itu ya, itu kan yang orang Hong Kong kan? Iya betul. Terus, orang Hong Kong. Kemudian ibu nggak jadi kerja, nggak jadi kerja. Iya. Jadi berarti dia ngasih cuma dong? Iya, jadi begini, dia nganggap kalau memang nanti kamu nggak bisa membayar pun saya sudah ikhlas, saya membantu kamu gitu Pak Ustadz. Tapi dalam hati saya, kalau nanti saya bisa masuk Hong Kong kerja lagi atau saya tetap di Makau saya bekerja, kalau saya nanti main ke Hong Kong mau saya tetap saya kembalikan gitu Pak Ustadz. Minimal saya ya basa-basi dulu, kalau memang mau diterima ya akan saya bayar gitu. Kalau memang saya kasih nggak mau terima kan berarti memang benar-benar rezeki saya gitu loh Pak Ustadz. Karena saya nggak enak utang budi. Padahal itu saya belum bekerja tapi kok percayanya itu loh yang saya heran. Orang Hong Kong itu ya Allah Pak Ustadz susahnya sangat namanya kepercayaan itu. Iya. Terus Mbak kok bisa mereka kok bisa tahu Mbak punya hutang, Mbak cerita ya? Iya, karena saya bekerja nggak mau ada kendala nanti ke depannya saya ada utang bank atau begini gitu. Saya ngomong apa adanya memang. Akhirnya si Miss Clara ini tanya ke agensi, tanya ke temennya, orang Indonesia itu udah biasa minjem bank karena memang kalau untuk anaknya ke bulan kuliah atau bikin rumah atau beli apa itu minjem bank, dibayar tiap bulan. Nah disitulah mereka percayanya, maksudnya tahu memang biasalah pinjem bank gitu. Tapi memang saya nggak mau nutupin Pak Ustadz. Jadi saya memang ngomong apa adanya. Saya dipecat ini karena teman saya minjem data saya dipakai untuk minjem ke bank dan dia tidak tanggung jawab. Saya dibodoh-bodohin Pak. Kamu jangan terlalu baik, jangan terlalu percaya lagi sama teman ya. Digituin saya memang. Tapi ya semua udah terjadi kan, kita siapa yang mau dibohongin, ditipu orang ya kan Pak Ustadz, kita kan nggak mau. Saya mau ingin dengar cerita dari Mbak Siti ini, Mbak. Bagaimana waktu itu caranya Mbak mulai melaksanakan salawat di tengah malam itu? Bagaimana tidurnya jam berapa, bangunnya jam berapa? Itu. Saya mulai start itu bangun tuh 1:30 Pak Ustadz. 1:30 kadang saya itu gini, kadang tidur dulu ya kan, namanya kita kerja ya, kadang tidur dulu kadang enggak. Itu kadang karena pikiran banyak jadi akhirnya saya buat sholawat. Itu saya mulai dari sholat tobat dulu, terus sholat hajat 2 rakaat. Kalau saya pas lagi tidur ya saya tambahin sholat tahajud gitu. Nah setelah sholat itu saya baca istighfar itu Pak Ustadz itu 1000 kali, sama
doa dolim itu saya baca kadang 100 kali, kadang 200 kali. Yang saya perbanyak hanya sholawat Jibril memang. Doa zolim itu saya sampai subuh. Doa zolim apa tadi? La ilaha illa kuntu minadz dzalimin, itu gitu, loh Pak. Oke. Ya kan? Itu doa dolim kan. Saya ingat Pak Ustadz kan itu ini. Nah setelah itu saya memang sambil aktivitas Pak, saya pikiran itu kalau saya gaji ya, gaji kan 8 sampai 9 juta, sedangkan saya harus bayar 18 juta. Berarti separuhnya kan saya harus cari pinjaman Pak Ustadz tiap bulan. Iya. Alhamdulillahnya juga nih ya, saya bukan sombong Pak Ustadz, ya itulah mungkin kita menanam kebaikan, metiknya akan kebaikan juga. Karena dulu di saat teman saya pinjem, saya selalu kasih siapa yang teman butuh, itu pun meskipun banyak Pak Ustadz yang tidak membayar, tapi saya nggak mau menagih. Biar kesadaran sendiri itu banyak, tapi begitu saya butuh seperti itu, saya bingung nih, besok harus bayar, tanggal sekian harus bayar. Teman alhamdulillah ada aja di saat saya besok mau bayar itu Pak Ustadz, teman menawarkan Pak Ustadz, saya nggak mau minjam padahal, tapi mereka tahu saya ini ada masalah data itu. Mereka ya cuma gini, ya yang penting intinya kamu bayar, jangan mikir bagaimana nanti kamu mau bayar gitu, yang penting kamu niatkan bayar aja dulu sambil baca sholawat itu pun karena teman saya udah saya ajakin sholawat sebelumnya memang. Akhirnya sama-sama mendukung, mensupport gitu Pak Ustadz. Udah yang penting karena itu udah nama kamu nggak akan bisa lari kemana-mana. Maupun kamu pulang ke Indonesia akan dicari. Emang iya Pak Ustadz. Kalau kita nggak bayar nih, Bank Indonesia, Bank Hong Kong itu sudah kerjasama sama Bank Indonesia. Jadi yang dicari itu alamat Indonesia gitu loh. Makanya kenapa saya tetap tanggung jawab meskipun saya nggak pakai uangnya gitu. Saya yakin Allah pun tahu kan, akhirnya begitu saya benar-benar sulit, tidak bisa ini, ternyata Allah ngasih jalan. Coba dengan cuma-cuma istilahnya ya, saya nggak jadi beban tiap bulan mikir bank lagi. Dengan tiba-tiba, mana ada sih Pak Ustadz tanpa jaminan apa-apa, terus ngelunasin uang segitu banyak di bank kan? Itu yang coba tanpa keajaiban Allah. Iya, itu keajaiban. Terus itu hari keempat ya Pak mengalami keajaiban ya setelah 4 hari melaksanakan itu ya? Iya betul Pak Ustadz, hari keempat itu. Masya Allah. Hari keempat. Ya, benar, padahal ya Allah, saya sudah bilang dari dulu bahwa kalau ada memang masalah yang berat, tolong sholawat sampai subuh di waktu tahajud, saya bilang begitu kan. Nah itu kan saya ingat kata-kata Pak Ustadz itu Pak Ustadz. Oh iya Pak Ustadz satu pernah bilang jamnya itu di saat jam antara jam 1 ya sampai subuh gitu kan waktu itu Pak Ustadz, apa 1:30 lah dulu Pak Ustadz pernah bilang tuh. Tuh 1:30 deh kalau nggak salah waktu itu kan. Nah itu hari keempat itulah Pak Ustadz saya menerima telepon dari bos Hongkong itu, dan akhirnya malah saya nggak bisa kerja sama dia tapi tetap dilunasin. Coba ya Pak Ustadz, ya Allah, saya luar biasa. Sholawat Jibril. Masya Allah. Terus apa ya? Benar-benar. Mbak Ika berarti ikut kelas online saya udah berapa lama ya? Bulan berapa dulu daftar? Saya dulu bulan ini Pak Ustadz 2021 akhir tahun kalau nggak salah tuh bulan Oktober. Masa sih 2021. Saya buka kelas online, daftar kelas online sholawat berjamaah maksud saya. 2022. Kalau nggak salah tuh 2022. Bulan apa ya saya lupa dah dulu. Oh iya Masya Allah. Kayak kurang akhir tahun apa pertengahan gitu kalau nggak salah. Kayaknya ya. 2022. Masya Allah. Sekarang sudah rata-rata itu tuh ya kalau salawat dari malam sampai subuh terus satu harinya dalam 24 jam jadi berapa jumlah salawatnya itu? Itu kalau sambil aktivitas saya nggak ngitung ya Pak Ustadz, karena kan tangan gerak sambil kerja. Saya sambil ganti pampers ke rumah sakit, jalan di bis, di segala macam itu kan saya nggak bawa tasbih Pak Ustadz, karena kan saya harus megang kursi roda gitu kan. Terus saya banyak bawaan juga gitu, jadi nggak saya hitung. Kalau sampai subuh, tapi intinya dari malam sampai subuh. Kalau sampai subuh itu saya kemarin saya hitung itu mencapai 50 lebih Pak Ustadz.
50 atau berapa gitu. Itu dengan cepat ya, sholat malam gitu-gitu ya, cepat-cepat ya? Iya, saya cepat. Saya cepatin. Ya kayak Pak Ustadz itu loh, ya cepet banget. Waktu itu pernah kan cepet gitu. Iya, dalam itu, hati ya. Kata Pak Ustadz, biar cepat seperti ini kan Pak Ustadz pernah ngomong tuh di grup waktu itu ya. Iya. Saya mencapai 50.000 lebih. Kadang itu ya kalau saya mulai dari setengah 1 misalkan itu bisa 60-70 ribu Pak Ustadz. Masya Allah. Jadi artinya kan ada orang kan yang nyinyir kalau nggak pas, kalau cepat-cepat kan pas lafaznya nggak pas, itu kan nanti nggak keberkahannya nggak terasa. Tapi kan hati kita kan ngikut, otomatis kan hati kita justru yang utama, bukan di mulut. Meskipun di mulut cepat, tapi di hati kan tetap melafalkan itu dengan betul gitu loh Pak Ustadz. Iya betul kan? Itu yang saya selalu ajarkan. Gak apa-apa salah. Kalau di mulut memang nggak bakal bisa pas, tapi kalau di hati kan pas kan gitu. Iya, di hati pasti pas, itu nggak bisa pasti di hati pas, itu saya alami sendiri Pak Ustadz gitu. Makanya saya ceritakan ke Mbak Ika, udah pun ayo testimoni ke Pak Ustadz. Iya pun saya belum ada waktu, saya bolak-balik masih ke rumah sakit ini, nanti saya kalau udah ada waktu deh saya WA. Aku merinding pun, aku sampai mau nangis ini denger gitu Pak Mbak Ika. Iya, orang belum bekerja kok percaya gitu kan ya Mbak Ika. Masya Allah. Oke. Apalagi mungkin ada itu pokoknya total itu kalau dirupiahin itu hampir 50 juta lah Pak Ustadz. Kemarin tuh 48.900 berapa gitu totalnya itu kalau dirupiahin. Kan dibayarnya tetap pakai dolar di sana kan. Istilahnya dia ngasih uang cuma-cuma dari orang yang istilahnya nggak kenal juga kan, nggak kenal dekat juga kan dengan bos itu kan? Ya enggak lah, namanya kita melamar kerja, diterima, saya training 3 hari, saya ngurut itu neneknya, cocok, ya udah oke, tanda tangan kontrak, terus pulang ke Indonesia nunggu visa. Ternyata visa saya nggak turun, ya kan? Coba. Kalau orang lain ya mana percaya sih Pak Ustadz, uang bukan sedikit, bukan kecil loh itu. Iya kan? Masya Allah. Oke, Ibu. Nah itu makanya memang kalau memang masalah yang besar itu memang kita harus fokusnya di tengah malam itu Pak Ustadz. Memang benar-benar luar biasa. Ya ini karena saya ngalamin, ya kan? Saya ngalamin, jadi ya semakin banyak ya semakin bagus kan gitu, karena saya aktivitas pun saya tetap dalam hati, nggak misalkan saya di mulut capek, saya dalam hati Pak Ustadz tetap baca gitu. Apalagi seandainya kalau kita bisa istiqomah salawat di tengah malam, tapi walaupun kita nggak punya masalah, mungkin luar biasa juga ya. Iya, nah itu kan lagi saya terapkan juga di sini. Akhirnya saya kan karena udah ngerasa keajaibannya Pak Ustadz, meskipun saya sudah dilunaskan bank itu, saya tidak ada beban lagi, tetap saya istiqomahkan itu Pak Ustadz. Kadang tuh sampai subuh gini ya, terus tadi semalam akhirnya saya bisa baca Yasin sampai 7 kali ya kan. Alhamdulillah ngirim orang tua gitu ya. Akhirnya setelah itu saya langsung sholawat Pak Ustadz. Tadi nggak terasa juga sampai subuh dapat tadi 60. Saya padahal mulai itu padahal saya mulai itu udah sekitar jam 2 kurang 10 menit. Tapi kan saya sholat taubat dulu, sholat tahajud dulu. Iya. Karena saya udah tidur, saya sholat tahajud dulu gitu Pak Ustadz. Yang terus saya Senin Kamis tetap saya jalani gitu. Saya nggak puasa kalau di saat main aja. Itu yang lebih bagus memang puasa sunnah itu benar-benar luar biasa Pak Ustadz juga. Puasa Senin Kamis itu menahan hawa nafsu, menahan ya segalanya lah, dengan kita punya hajat itu sangat cepat gitu loh. Masya Allah. Oke, terima kasih banyak Ibu Siti. Siapa ya? Siti Hartini ya namanya. Iya betul. Siti, ya, Pak Ustadz. Semoga berkah, semoga menjadi inspirasi buat orang-orang yang mendengarkan. Jadi mereka semakin rajin untuk bangun tahajud dan salawat sampai subuh gitu ya. Iya betul Pak Ustadz. Yang penting kita yang ada istirahat tidur itu aja udah alhamdulillah, itu malam pasti akan bisa. Di saat bangun itu nggak tidur sampai subuh itu enteng banget di badan. Dan itu pun maaf nih Pak Ustadz, saya pun jadi sehat akhirnya. Tadinya saya kan di Indonesia itu rasanya gampang pegel-pegel, gampang sakit kepala.
Nah, saya menjalanin itu lama-lama pun kok terasa enteng badan, meskipun saya melek sampai subuh gitu. Jadi terus nggak tidur lagi, saya lanjut baca. Kalau habis subuh tuh sampai siang ibu mbak nggak terasa ngantuk gitu ya? Enggak Pak Ustadz, saya terasa ngantuk tuh di saat ya jam habis makan siang gitu kan, habis ngasih obat, ngasih makan nenek itu kakek, terus nah saya kan dikasih jam istirahat siang itu tidur 1 jam, 1 jam setengah kadang gitu kan. Nah itu saya buat tidur Pak Ustadz, makanya saya malam tuh bisa istiqomah, tidak tidur gitu, bisa bangun terus nggak tidur sampai subuh. Setelah subuh saya kan baca surat Al-Waqiah, surat Ar-Rahman, terus saya lanjut sholat duha, sama saya sedekah subuh. Itu saya taruh sama sedekah subuh itu benar-benar luar biasa juga Pak Ustadz ya. Ini saya bukan apa, insya Allah saya minta rekening Pak Ustadz ya, nanti tolong kasih ke yayasan yatim. Ini sedekah subuh saya, mau saya tengok dapat berapa, mau saya kasih ke yayasan yatim di Pak Ustadz biasa naruh itu. Oke, Masya Allah. Terima kasih Ibu Siti, nanti saya kasih ya. Terima kasih ya, semoga berkah, semoga semakin banyak lagi keajaiban yang dirasakan hari-hari berikutnya. Amin Pak Ustadz. Sedekah subuh itu sedikit, asal kita istiqomah itu luar biasa juga Pak Ustadz. Itu sebagai pendamping sholawat Jibril itu. Masya Allah. Kalau ini saya ya, kalau menurut saya ya. Tapi karena orang kan beda-beda, tapi sedekah subuh itu luar biasa. Kita tidak melihat nominal besarnya Pak Ustadz, yang penting istiqomahnya sama ikhlasnya itu aja. Masya Allah. Itu ya kan, kalau besar tapi kita ngengguruneng sayang kok gede-gede ngasih sedekah subuh gitu kan percuma. Kita sedikit istiqomah, ikhlas itu lebih baik. Justru benar-benar mengirim keajaiban itu dibantu dengan sholawat Jibril itu untuk Pak Ustadz. Itu yang saya terapkan saat ini. Oke, terima kasih Mbak Siti ya. Iya Pak Ustadz. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah tadi testimoni dari Ibu Siti di Makau ya. Ibu Siti ini adalah salah satu peserta kelas online saya, kelas online berbayar ya. Jadi saya selalu bilang bahwa kepada teman-teman, kelas online saya itu memang berbayar ya. Pendaftarannya itu bayar sekian. Tetapi yakinlah bahwa apa yang Anda bayar ke saya itu tidak ada apa-apanya, tidak sebanding dengan keajaiban salawat yang Anda rasakan nanti kalau Anda mengikuti arahan-arahan dari saya bilang begitu. Dan terbukti daftarnya cuma berapa, alhamdulillah Ibu Siti sekarang sudah bisa merasakan hutangnya lunas dengan mengamalkan alhamdulillah ya, ilmu-ilmu yang saya kasih di kelas online itu luar biasa. Merasakan sendiri hutangnya sudah lunas. Jadi banyak orang yang memang di grup ini perlahan-lahan ya, secara step by step mulai untuk bisa terselesaikan masalahnya. Jadi teman-teman, Bapak Ibu semua, mungkin teman-teman ingin ikut kelas online saya, ikut daftar kegiatan salawat berjamaah, bisa nanti mendaftarkan diri ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Jadi ini berbayar ya, tapi ingat, sekali lagi saya jelaskan bahwa bayarnya itu, apa yang Anda bayarkan ke saya itu tidak sebanding dengan nanti keberkahan-keberkahan yang Anda rasakan ya. Tapi bukan berarti bukan berarti bahwa begitu Anda ikut kelas online saya atau ikut kelas salawat berjamaah simsalabim besok langsung selesai, enggak gitu. Selesai ataupun tidak selesai masalah Anda tergantung pada hubungan Anda dengan Allah, tergantung pada kedekatan Anda dengan Allah, tergantung kepada bagaimana Anda bisa menerapkan ataupun mengamalkan saran-saran yang saya berikan. Jadi kalau kelas online saya saat ini sistemnya itu saya lebih banyak ya, kalau misalnya teman-teman japri saya menanyakan hal-hal tertentu, nanti saya jawab. Kalau untuk kelas online tanya jawab di Google Meet sekarang saya sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena keterbatasan waktu, dan juga kebanyakan memang teman-teman nggak mau. Kenapa? Karena mereka agak sungkan bertanya di publik
takut masalahnya kedengaran sama orang lain begitu. Makanya saya persilakan teman-teman kalau mau curhat atau mau menanyakan hal-hal tertentu khusus bagi peserta kelas online ya, itu boleh nanti menjapri saya begitu ya. Oke. Bagi teman-teman yang mungkin ingin memberikan testimoni selawat, jangan lupa untuk silahkan mengirimkan testimoni selawatnya ke WA dengan nomor 0812 771 62924 di nomor 0812 771 62924. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.